Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salmanan Al-Farisi dari kelas 2B dengan NIM 22 OSP 657. Di sini saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller. Adapun selanjutnya ialah pengertian. Pengertian PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendali lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Adapun komponen utama dari PLC yaitu CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Input modul merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Adapun output modul merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, kutub, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Power supply memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Dan adapun fungsi memori yaitu digunakan untuk menyimpan pemrograman pengendalian, data penggunaan, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC. Dan ada juga ROM, Read Only Memory, yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Adapun sejarah dari PLC, pada tahun 1960-an, industri otomatis mulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkat elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 004 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit dipelihara. Pada tahun 1969, perusahaan Modicon, sekarang dari bagian Schneider Electric, memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dick Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Adapun kelebihan PLC yaitu lebih fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan program PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Kekuatan pemrosesan PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien, instruksi pengendalian yang komplit. Tipe dan jenis PLC. Di sini ada tipe Siemens. Siemens PLC. Siemens S7 1200 PLC ini cocok untuk digunakan aplikasi kecil hingga menengah. Adapun Siemens S7 1500 menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Adapun Systematic AT 2200 SP PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas.
Allen Bradley PLC. Contohnya Micrologic 1100, Compact Logic 5370, dan Control Logic 5580. Adapun Mitsubishi Electric PLC yaitu Melse IQ V Series, Melsec IQ R Series, dan Melsec FX Series. Berikut adalah gambar wiring diagram PLC Omron CP1L L20 DRA, dan adapun cara kerja dari PLC Omron CP1L L20 DRA adalah unit kontrol logika yang digunakan untuk mengotomatiskan proses di industri. Bekerja dengan menerima input dari sensor dan perangkat lainnya. Proses informasi ini menggunakan program yang telah ditentukan pengguna dan kemudian menghasilkan output untuk mengendalikan perangkat seperti motor, solenoid, atau lampu. Program ini digunakan untuk mengontrol PLC. Ini biasanya dibuat menggunakan perangkat lunak pemrograman khusus seperti CX Programmer yang memungkinkan pengguna untuk membuat logika kontrol menggunakan bahasa pemrograman yang grafis atau tekstual. Berikut adalah contoh ladder diagram menggunakan 4 timer. Adapun instalasinya melalui kontak awal atau normally open yang menyalakan input untuk timer pertama. Timer pertama, ketika kontak awal terbuka, timer pertama mulai berjalan. Ini bisa menjadi timer penunda atau delay timer atau timer mundur off delay timer tergantung pada kebutuhan ketika timer mencapai waktu yang ditetapkan oleh kontak outputnya. Timer kedua, setelah timer pertama dimulai, kontak outputnya dapat menyalakan input dari timer kedua. Timer kedua ini akan bekerja dengan cara yang sama seperti timer pertama dengan waktu yang ditetapkan. Timer 3 dan timer 4 proses berlanjut untuk timer ketiga dan timer keempat dengan prinsip yang sama seperti sebelumnya. Berikut adalah contoh ladder diagram menggunakan satu timer. Adapun cara kerjanya, instalasinya itu bekerja sebagai program dimulai dengan instalasi PLC dan pengaturan awal variabel. Inputnya membaca input dari sensor atau perangkat lapangan untuk memantau kondisi sistem. Timernya, ketika kondisi tertentu terpenuhi, PLC akan memulai timer yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun logika kontrolnya, timer berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selama timer berjalan, logika kontrol lainnya dapat dieksekusi untuk memantau kondisi lain atau mempersiapkan tindakan berikutnya. Outputnya, setelah timer mencapai waktu yang ditetapkan, PLC menghasilkan output yang sesuai, seperti mengaktifkan perangkat output atau memicu peristiwa berikut dalam logika kontrol. Adapun kontrol lanjutannya, melanjutkan untuk memantau input dan mengevaluasi kondisi sistem untuk mengambil tindakan berikutnya setelah timer selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.